Al-Imam Nawawi menjelaskan kepada kita bahwa anugerah terbesar dalam kehidupan seorang hamba yaitu beragama Islam dan dijadikan oleh Allah umatnya sebaik-baik makhluknya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimuliakan dengan Al-Quran, salah satu kitabnya Allah yang abadi, yang dijaga, yang tidak akan pernah punah atau bisa dirubah sedikit pun. Yang mana Al-Quran adalah kitab yang komplit, lengkap. Tidak perlu kita mencari dari yang lainnya. Semua telah dijelaskan, diterangkan oleh Allah di dalamnya, baik dari cerita, hukum, dan yang lain sebagainya. Dan beliau mengatakan di sini, banyak yang telah mengarang keutamaan membaca Al-Quran dari para aulia, daripada ulama as-salihun, tokoh-tokoh masyarakat yang pantas untuk diikuti, yang layak diikuti. Mereka telah banyak mengarang kitab-kitab yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran, dan yang lain sebagainya. Bukan satu dua kitab, tapi banyak kitab. Dan kitab-kitab itu bukan kitab yang tersembunyi, tidak diketahui oleh banyak orang, tapi kitab yang banyak diketahui oleh orang, khususnya mereka orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang bijaksana. Mereka mengetahui kitab-kitab itu. Keutamaan Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan memahami Al-Quran, dan yang lain sebagainya, banyak gitu karangan daripada para ulama. Ya, para ulama itu mereka mengarang kitab, mengambil dari sumber-sumber yang berbeda-beda. Ini mengarang kitab tentang Quran, ada lagi mengarang kitab tentang Al-Quran. Tapi kalau kita lihat, ada yang sama, ada juga yang beda. Perbedaannya terkadang bukan sedikit tapi banyak. Kesamaannya sedikit, perbedaannya banyak. Jadi menambahi atau mengurangi, antara ini sudah mengarang duluan, kemudian ini mengarang setelahnya, kemudian mungkin mengkompliti, melengkapi. Namanya manusia, saling melengkapi satu dengan yang lain. Terkadang bukan melengkapi, tapi lebih memudahkan. Ini ngarang tentang Al-Quran misalnya, keutamaan, keistimewaan, tapi dilihat oleh ulama lain, ini bakal bisa dipahami oleh orang-orang tertentu, tidak semuanya, sehingga dia ngarang. Karangannya itu sebetulnya sama dengan yang ini, tapi tata bahasanya itu lebih direndahkan, lebih diturunkan agar difahami oleh siapapun. Ada gitu. Bukan beda, sama, cuma diturunkan tata bahasanya. Karena nggak semua orang kan, misalnya kalau di dalam kita kan ada bahasa intelek, nggak semua orang bisa bahasa intelek. Kadang kita aja dengarkan berita, apa artinya nggak tahu. Loh, kita dengar, mungkin kita bisa mengucapkan, tapi kalau kita ditanya artinya nggak tahu. Begitu juga penceramah. Ada penceramah itu dengan bahasanya yang bagus, tapi nggak cocok untuk semua kalangan. Mungkin layak untuk di universitas atau di sekolahan, mungkin layak. Karena apa? Mereka memahami bahasa itu. Tapi di musola-musola, di kampung-kampung, orang-orang banyak yang nggak mudeng, nggak ngerti.
Butuh apa? Butuh orang yang bahasanya itu dipahami mereka. Nah, sama dengan pengarang kitab itu. Ada yang mereka mengarang untuk mengkompliti yang sebelumnya dan menambah dengan tambahan-tambahan dari hadis dan yang lain sebagainya. Ada yang memahamkan dari kitab-kitab yang sebelumnya untuk mudah dicerna oleh siapapun orangnya. Lah kitab-kitab yang dikarang tadi itu sangat dikenal, sangat diketahui khususnya oleh mereka ulama al-auliya as-salihun. Akan tetapi dha'ufatil himam an hifdhiha. Semangat untuk menjaganya itu kurang. Bahkan apa? An mutala'atnya, untuk menelaahnya pun juga kurang. Ini kitabnya mungkin pembahasannya itu luar biasa, sehingga membuat orang-orang itu kurang semangat di dalam menghafal atau menelaahnya. Lah kalau sudah seperti itu, apakah kitabnya nggak bermanfaat? Bermanfaat, tapi kemanfaatannya terbatas. Tidak banyak orang yang bisa mengambil kemanfaatan daripada kitab tersebut. Makanya fasara la yantafi'u biha illa afrad min ulil afham. Hanya sedikit yang dapat mengambil kemanfaatan daripada kitab-kitab tersebut, yang mana mereka yang sedikit itu hanya orang-orang yang pintar, hanya orang-orang yang memiliki kecerdasan lebih daripada yang lainnya. Isinya manfaat, isinya bagus, mungkin hadisnya pun sanadnya sahih. Akan tetapi mungkin pembahasannya yang disampaikan di dalamnya kurang memikat banyak orang, atau bahasanya yang agak sulit untuk dipahami, atau juga terkadang mungkin terlalu banyak menyebutkan perawi yang membuat orang yang menelaahnya itu males. Orang mau menghafalkannya repot. Orang itu kan mau yang ringkes-ringkes, yang gampang. Contoh hadisnya Nabi. Hadisnya Nabi itu kan an baru anin Nabi SAW qala. Lah kalau kita mau menghafalkan an fulan, fulan an fulan, an fulan, an fulan, atau kalau hadis itu haddatsana an abi, haddatsana abi an, terus. Lah kan kerepotan. Hadisnya seklutik misalnya, setitik tok. Utlubul ilma walau bisin misalnya. Loh, sakmono tok hadisnya kita nyebutkannya panjang. Lah orang wegah mau ngafal akhirnya. Nah, makanya Imam Nawawi ada hadis Arba'in Nawawiyah, diambil ujungnya tok. Misalnya an Amiril Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diambil ujungnya tok. Bukan berarti beliau nggak tahu sanadnya itu sampai beliau tahu, tapi diambil ujungnya apa? Untuk memudahkan orang-orang menghafalnya. Ada lagi ulama seperti Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh dalam kitabnya Mukhtarul Hadits, nggak pakai an sudah langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat. Qala Rasulullah abghadur rijal ilallah. Qala Rasulullah ittaqillah. Tapi beliau juga memiliki hadis yang lain yang dinamakan dengan Nurul Iman, ada perawinya an fulan an Rasulillah. Dari sahabatnya Nabi disebut an Rasulillah, ada. Diambil ujungnya. Lah mungkin karangan-karangan sebelumnya itu menyebutkan hadisnya terlalu panjang, sehingga apa? Membuat orang untuk membaca atau menelaahnya malas. Lah yang bisa mengambil kemanfaatan mereka orang-orang yang memang
semangatnya di atas rata-rata di dalam mempelajari, di dalam memahami kitab yang mereka baca. Kalau kita kan lihat-lihat dulu kitabnya, kita rasa bagus baru kita baca, rasa kurang enak ngono, waduh kok ruwet ini bahasanya, kita nggak membacanya sudah. Kalau orang-orang yang semangatnya tinggi, setiap mereka memegang kitab, mereka nggak mungkin meninggalkannya sudah. Mereka baca, mereka telah. Nah ini kan sedikit, nggak banyak orang seperti ini. Nah, sehingga apa? Kemanfaatan daripada karangan-karangan sebelumnya itu sedikit yang merasakannya, sedikit yang meraihnya, banyak yang tidak memahaminya. Lah sedangkan katanya beliau, ra'aitu ahla baladina Dimashq. Aku lihat penduduk kotaku Damaskus ini, ya mudah-mudahan Allah menjaganya dan semua tempat orang-orang Islam. Aku perhatikan mereka ini banyak memiliki perhatian lebih di dalam membaca Al-Quran, baik itu pembelajaran atau pemahaman, pembelajaran dan mengajarkan. Jadi mereka punya perhatian lebih untuk mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya. Bahasa kita itu mungkin aku perhatikan ini setiap tempat ada TPQ-nya gitu loh. Dan setiap TPQ itu tidak sedikit, banyak. Kayak gitu. Jadi berarti kan orang-orang ini kan kepingin bisa Al-Quran, memahami Al-Quran, dan juga banyak orang-orang yang ingin mengajarkan Al-Quran. Lah karena banyak yang mereka itu diperhatikan banyak belajar, mengajarkan Al-Quran, baik itu dari nol, alif, ba, ta, sampai membacanya, atau baik itu mereka yang belajar dengan tafsirnya, ya, banyak diperhatikan oleh Imam Nawawi di Damaskus ini, baik itu individual ataupun jamaah, perorangan atau kelompok-kelompok. Ini walhasil saat itu wakil mereka berbondong-bondong belajar Al-Quran dan mempelajari isi Al-Quran, juga yang mengajarkan pun semangat di dalam mengajarkan. Dan mereka melakukan itu bukan hanya di satu waktu, misalnya siang-siang semuanya, enggak. Satu hari satu malam ini ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam. Waktunya ini luar biasa. Mereka sibukkan, mereka habiskan waktunya untuk Al-Quran. Ada yang belajar pagi, ada yang belajar agak siangan, ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam. Lalu beliau memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah tambahkan semangat mereka, dan Allah tambahkan kebaikan mereka dan semua ketaatan-ketaatan yang lain. Lah karena hal itu, karena sebab itu kata Imam Nawawi, aku membuat ringkasan tentang adab-adab membawa Al-Quran, memikul Al-Quran. Membawa ya mungkin membawa, memikul itu memahami, mempelajari, ya, artinya menjaga secara batinnya, bukan hanya zahir, tapi menjaga secara batin. Kemudian sifat-sifat orang-orang yang memahami dan yang hafal Quran, dan mereka juga yang mencari ilmu pengetahuan tentang Al-Quran. Ini yang membuat beliau mengarang kitab ini. Jadi yang membuat beliau mengarang kitab ini adalah karena banyaknya orang-orang yang berhubungan dengan Al-Quran, baik itu belajar dan mempelajari. Lah, karena banyak, khawatir nanti. Khawatir apa? Khawatir
orang menyepelekan atau kurang sopan dengan Al-Quran, kurang adab. Lah sehingga perlu dituliskan ringkasan sedikit tentang Al-Quran, menghormati Al-Quran, memuliakan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran. Begitu juga keistimewaan membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ringkasan. Walaupun ada kitab-kitab sebelumnya, tapi karena tidak banyak dibaca oleh mereka, mungkin karena bahasa tadi seperti tadi yang kita sebutkan, sehingga beliau meringkes. Yes. Nah, tutup poin supaya mudah dipelajari, mudah difahami. Dan lagi Allah telah mewajibkan untuk kita ini menasehati karena kitabnya Allah, atau untuk kitabnya Allah, sebagaimana dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Di antaranya apa? Ketika ditanya, guna liman, untuk siapa ya Rasulullah? Di antara apa? Li kita bihi, untuk kitabnya Allah. Lah termasuk nasihat untuk kitabnya Allah atau karena kitabnya Allah itu apa? Ya menjelaskan tentang adab membawa dan memikul Al-Quran, pencari pengetahuan ilmu dari Al-Quran, menunjukkan kepada mereka kepada nasihat kepada adab tersebut, mengingatkan mereka atas kekurangan ajaran dan lain-lain sebagainya kepada Al-Quran dan yang lain sebagainya. Ya. Jadi dikarang untuk itu ringkas, tutup poin, tujuannya karena menjalankan sabdanya Rasulullah untuk mengingatkan orang-orang akan kitabnya Allah, baik itu mengamalkannya, mempelajarinya, memahaminya dan yang lain sebagainya. Lah kenapa beliau memilih untuk ringkas saja, tutup poin aja, kemudian beliau nggak panjang-panjang, nggak bertele-tele, kemudian setiap babnya itu semuanya serba ringkas, poinnya yang disampaikan, intinya yang disampaikan, kemudian beliau beri gambaran daripada adab-adab kepada sebagiannya. Karena itu beliau menghilangkan sanad-sanadnya atau menghapus, tidak mencatat, tidak mencantumkan sanad-sanad daripada hadis. Bahkan beliau mengatakan apa? Sekalipun sanad-sanad tersebut, dan beliau bersyukur, menurutku minal hadiratil atidah, dari ingatan yang kuat. Jadi maksudnya apa? Sanad yang bagus dari ingatan hafalanku yang tidak sama sekali aku ragukan. Ada orang hafalan itu ragu, koyo ingin ini enggak. Benar sudah ini, sesuai dengan apa yang aku dapat. Sekalipun seperti itu, tetap aku tidak cantumkan, kata Imam Nawawi. Karena apa? Fa inna maksudi at-tanbih ala asli dzalik. Karena tujuanku adalah mengingatkan intinya, pokoknya. Di poinnya yang aku inginkan, aku tekankan itu adalah poinnya, yang mana itu adalah menjadi inti. Wal isyaratu bima adzkuru lama hadzaftu mimma hunalik. Dan juga apa yang tidak dicantumkan itu ada diisyaratkan oleh Imam Nawawi di dalam apa yang disebutkan oleh beliau. Nah ini tujuan. Nah nanti insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita sampaikan sebab kenapa beliau ingin meringkas benar-benar, menghilang tidak mencantumkan sanadnya dan yang lain sebagainya, walaupun sanadnya itu sahih ya, atau sanadnya itu hasan misalnya. Nah, ada di situ disebutkan oleh Imam Nawawi. Mudah-mudahan kita dapat mempelajari, memahami, menjaga adab zahir dan batin
kepada Al-Quran, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam keseharian kita, dan kita ajak teman-teman kita, saudara kita untuk mengamalkan dan mempelajari, memahami Al-Quran. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.